Saya sering dimarahin beliau tuh. Untuk hal-hal yang prinsip beliau marah, tegas, ribut kalau berdua begini, tapi kita nggak pernah mau ribut di tengah masyarakat, nggak mau, apalagi di depan para pejabat di Waikanan untuk mempertahankan program. Dia mau, saya nggak mau, atau saya mau, dia nggak mau, sampai pada titik begitu kita putuskan jalanin semua. Kira-kira. Beliau sakit itu yang menyampaikan ke beliau itu positif itu saya. Keluarganya pun nggak ada yang berani. Saya menyampaikan ke beliau dirawat di URIP, saya telepon beliau, Pak Wakil positif. Jadi saya perintahkan, bahasa saya perintahkan Pak Wakil untuk masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk mendapatkan perawatan. 2 jam sekali saya pantau melalui Kepala Dinas Kesehatan tentang bagaimana perkembangan beliau ini. Jenazah beliau saya jemput dari Rumah Sakit Abdul Muluk dan saya antarkan sampai pemakaman terakhir. Yaitulah rasa cinta dan sayang. Dan Pak Wakil tidak bisa tergantikan bagi saya. Seorang sosok Edward Antoni itu tidak tergantikan di hati saya. Dan saya yakin tidak tergantikan di hatinya masyarakat. Ini kita sedikit agak flashback ke belakang, ya. Namanya kepala daerah itu kan tidak kerja sendiri, gitu ya. Ada kepala daerah, wakil kepala daerah. Betul. Nah, sebelumnya itu kan dengan Pak almarhum Edward Antoni. Betul. Ya. Ini bagaimana pembagian tugasnya? Saya hampir nggak ada bagi-bagi tugas sama beliau itu. Tapi saya perlu ceritakan dulu. Orang yang banyak bilang, kenapa saya dengan Pak Bupati almarhum itu bisa akur? Karena kita memang bangun komitmen dari awal itu sama. Saya mau Pak Wakil bantu saya di sini, saya akan bantu Pak Wakil di situ. Dan kita paham, seperti misalnya keuangan. Kita paham Pak almarhum itu lebih pintar soal keuangan. Beliau hampir habis waktunya itu di keuangan. Dari mulai staf sampai dengan kepala dinas P2KA atau BPKAD hari ini. Jadi saya pikir dia lebih ahli soal itu. Ya kita serahkan saja sama dia, gitu kan. Jadi hampir tidak ada pembatasan. Mana hal yang bisa saya lakukan, nggak bisa Pak Wakil Bupati bisa lakukan. Hanya tinggal butuh sebuah koordinasi. Dan saya pakai filosofi dengan Pak Wakil itu. Jadi saya pegang Pak Wakil itu, saya anggap orang tua saya hampir beda-beda dikit sama ayah saya. Saya bilang sama Pak Wakil, kalau saya lagi pakai jengkol, pakai tanda ini Garuda itu, jangan tegur-tegur saya, karena saya bupati, Anda wakil bupati. Tapi kalau saya lagi lepas jengkol, Anda boleh panggil saya, marahin pun saya boleh. Karena apa? Karena saya anak Anda. Itu hanya sebuah cerita mungkin, tetapi itu dalam maknanya. Saya sering kok, mungkin lebih banyak saya ke rumah Pak Wakil dibanding Pak Wakil ke rumah saya. Boleh dicek gitu. Itulah bentuknya komunikasi kita. Karena saya bayangkan sekarang kepala daerah yang akur saja itu pemerintahan belum jalan dengan baik. Apalagi nggak akur, sekdas bingung mau ngikutin bupati, mau ngikutin wakil. Belum lagi kepala dinasnya, kalau ngikutin bupati nggak enak sama wakil, ngikutin wakil nanti kena rolling kan kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana mau menjalankan program ini? Baru mikirkan itu saja sudah ribet. Nah, yang banyak terjadi kan seperti itu. Betul. Gitu. Betul. Jadi ada kepala dinas mau main ke rumah wakil takut gitu kan. Nanti nggak enak ketahuan sama Pak Bupati. Kemudian nonjok gitu kan. Tidak lah, kita tidak melakukan itulah. Tidak. Dan ini masalahnya banyak terjadi. Betul. Nah, pertanyaan kita kemudian kan, pertanyaan saya tadi itu, artinya hubungan dari Pak Adipati dengan Pak Edward almarhum ini kan luar biasa. Nah, kemudian saya ada intip. Instagramnya Pak Adipati. Ya. Tanggal 15 kemarin, ulang tahunnya Pak Adipati. Saya lihat Pak Adipati ziarah ke sana, ke makamnya almarhum. Saya pengen tanya, seberapa dekat dan seberapa bagaimana sehubungan Pak Adipati dengan almarhum? Saya itu merasa beliau itu orang tua saya. Kemudian istri saya pun menganggap ibu wakil bupati dulu itu adalah orang tuanya. Sering curhat, bercerita. Ketika dibully orang, istri saya cerita dengan istri Pak Wakil gitu. Saya juga begitu, dengan keluh kesah saya. Kadang-kadang saya kesel gitu kan, beliau melarang saya untuk marah-marah dengan dinas. Marah sama saya aja Pak, nanti saya marah sama mereka gitu kan. Jadi saya tidak diperkenankan sekali untuk marah, dan boleh dicek kapan saya marah di Pemda Waikanan itu, rata-rata Pak Wakil. Saya punya keterikatan batin yang erat sekali sama beliau, dan mungkin bisa saya ceritakan di sini bahwa saya down sekali. Setelah orang tua keluarga beliau, mungkin saya orang yang paling down sekali. Dan saya sempat berpikir untuk tidak mencalonkan diri kemarin. Tanggal 16 beliau meninggal, kemudian tanggal 7 hari Minggu itu saya ingat 17, 18, tanggal 19 saya peluk istri saya. Saya sampaikan dengan istri saya, sepertinya saya nggak usah maju lagi lah sebagai Bupati Waikanan. Saya pikir sudah cukup juga. Akhirnya saya terbayangkan dengan hal-hal yang tidak baiknya jadi pemimpin. Waktu sama keluarga habis,
belum resiko yang cukup besar menjadi kepala daerah zaman sekarang. Belum lagi kita ini juga manusia biasa, yang biasa dibully, dimarahin orang, kadang-kadang kita empat juga, kesal juga. Kadang-kadang kita pengen tonjok, kadang-kadang apalah, marah, mukul meja gitu, kadang-kadang namanya manusiawi. Apalagi saya dengan usia yang 42 tahun, baru 42 tahun hari ini. Jadi itu cukup berat. Tapi karena dorong dari keluarga, wah ini bukan kita nggak bicarain pribadi, tapi yang kita pikirkan masyarakat Waikanan. Kemudian animo masyarakat ditunjukkan dengan hasil survei, akhirnya kita bisa maju. Jadi sangat dekat sekali. Dan beliau sakit itu yang menyampaikan ke beliau itu positif itu saya. Keluarganya pun nggak ada yang berani. Saya menyampaikan beliau dirawat di URIP, saya telepon beliau, Pak Wakil positif. Jadi saya perintahkan Pak Wakil untuk masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk mendapatkan perawatan. Dan itu 2 jam sekali saya pantau melalui Kepala Dinas Kesehatan tentang bagaimana perkembangan beliau ini. Sampai dengan akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggal pun saya jemput. Jenazah beliau saya jemput dari Rumah Sakit Abdul Muluk dan saya antarkan sampai pemakaman terakhir. Saya ikuti, saya datang sampai beliau masuk ke dalam liang lahat. Dan saya belum pernah datang ke sana kemarin. Mendaftar pun saya belum mau datang ke sana, hujan pada waktu itu pendaftaran saya. Jadi saya tadinya sebelum saya daftar saya mau ziarah dulu, tapi karena hujan waktu itu nggak jadi. Akhirnya kesempatan, saya juga nggak tahu kalau itu ulang tahun saya pas bertepatan dengan saya berziarah. Saya nggak berpikir gitu karena ruang waktunya waktu itu saya melakukan pembagian BST di Waituba. Akhirnya saya datang. Ya itulah rasa cinta dan sayang. Dan Pak Wakil tidak bisa tergantikan bagi saya. Seorang sosok Edward Anthony itu tidak tergantikan di hati saya. Dan saya yakin tidak tergantikan di hatinya masyarakat. Saya mendapatkan Ali Rahman bukan menggantikan Ali Rahman, bukan menggantikan Edward Anthony, tapi meneruskan perjuangannya. Kalau menggantikan sosok hanya Edward Anthony, sampai kapanpun saya pastikan tidak akan tergantikan. Jadi hubungan Anda sangat erat sekali gitu ya? Jadi sering curhat gitu kan, sering ejek-ejekan, sering marah-marah. Beliau marahin saya biasa itu. Saya sering dimarahin beliau tuh. Untuk hal-hal yang prinsip beliau marah, tegas, ribut kalau berdua begini, tapi kita nggak pernah mau ribut di tengah masyarakat, nggak mau, apalagi di depan para pejabat di Waikanan. Kita kadang-kadang ribut berdua begini di ruangan saya atau di ruangan dia, kita ribut untuk mempertahankan program. Dia mau, saya nggak mau, atau saya mau, dia nggak mau, sampai pada titik begitu kita putuskan jalanin semua, kira-kira begitu. Tapi ketika sudah memutuskan jalan ini dikawal sama-sama, dikawal gitu sama-sama ya? Karena sudah kita putusin berdua, semua konsekuensinya, semua resikonya kita jalan. Biasa, hubungan Anda luar biasa ya. Mungkin kita bisa sambil minum dulu, Pak Bupati. Terima kasih. Ini jahe kayaknya pas hujan-hujan. Nah, kemudian ini kita masuk ini ke tema tadi yang pertama sudah disinggung sedikit sama Pak Bupati. Ini almarhum ini kan kemarin itu meninggal karena positif COVID, gitu ya. Nah, di Waikanan bagaimana penanganan COVID di sana, gitu ya? Terus termasuk grafiknya hari ini seperti apa? Gitu, Pak. Naik turun sebenarnya juga sama dengan kabupaten lain. Kita sempat masuk zona hijau, ya kan? Ada terkonfirmasi positif tuh kalau tidak salah ada 6 di awal, 6 atau 8. Tapi semua sudah negatif. Masuk kita zona hijau. Klaster baru timbul Pak Wakil Bupati, almarhum Pak Edward Anthony. Yang dibawanya ini kalau nggak salah 12 kalau tidak salah. Kemudian istri beliau, gitu kan, cucung beliau, gitu kan, sopir, ajudan beliau dan istri, kemudian keluarga ajudan juga kena, ada sekitar 12 atau 15 orang terkonfirmasi, dan alhamdulillah sekarang sudah negatif semua. Nah, kita di Waikanan itu menjalankan protokol kesehatannya itu mengedukasi masyarakat dengan gencar. Ya, jadi waktu ini lagi boomingnya baru-barunya COVID-19, kita jaga betul Waikanan itu. Per bulan Maret. Bulan Maret. Saya buat kita di Waikanan itu ada 81 titik pantau. Jadi titik pantau di setiap perbatasan semua 81 titik, bayangkan saja. 81 titik itu dijaga dengan ketat. Orang masuk terdata, terisolasi 14 hari. Setiap kampung, hampir rata-rata kampung itu punya tempat orang isolasi. Apakah itu di sekolah, apakah itu balai kampung atau rumah tempat isolasi. Kemudian kita punya surveillance. Nah, ini mungkin agak beda. Kita punya sekitar 77 orang. Ini yang terus mengedukasi, men-tracking semua urusan-urusan COVID ini. Ya. Kemudian kita juga mempersiapkan sarana-prasarana rumah sakit. Kita sudah menyiapkan, kalau tidak salah saya ada 22 tempat tidur untuk penanganan COVID, ruang isolasi. Kita punya 2 tempat ruang unit isolasi, di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagar Alam. Itu kita punya 22 tempat tidur kita siapkan kalau ada apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita tidak menangani lagi. Klaster Pak Wakil itu sudah berhenti, kita sudah tracking sampai ke paling bawah.
Ya, ketemulah kalau nggak salah 12 atau 15 orang, tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif. Kalau tidak salah data kita itu terakhir sampai 20. Tapi hari ini semua sudah zero. Zero. 20 itu dengan yang pertama. Iya. Ya. Jadi kita pernah 20. Sekarang sudah zero. Terakhir kemarin kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari yang lalu ajudan beliau juga kita nyatakan negatif. Nah, COVID-19 ini juga bukan bicara soal, orang jangan hanya membicarakan soal kesehatannya saja. Yeah. SOP tentang penanganan COVID-19 ini udah jelas. Kalau ada orang yang kena COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Oh, itu sudah jalan semua. Tapi tidak terbayangkan oleh kita bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, ini menurut saya persoalan kita semua, republik ini, negara ini, termasuk Kabupaten Waikana. Bagaimana sekarang ini membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan. Nggak mungkin sekarang ini seperti Waikanan membagikan BST, bantuan sosial tunai. Ya, kita sudah membagikan kurang lebih hampir 8.500 BST. Kemudian kita UMKM kita membagikan juga, kemudian koperasi juga kita berikan bantuan. Tapi itu nggak mungkin setiap waktu. Paling 3 kali, 4 kali sudah selesai itu. Dan nggak mungkin setiap waktu. Nah, cuman bagaimana meningkatkan ekonomi? Nah, inilah sekarang ini yang harus betul-betul lagi kita garap benar supaya nih ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh, bisa kembali normal lagi. Nah, ini PR kita mungkin di sisa setelah pandemi ini. Saya sih kalau pandemi ini berakhir juga ada masalah terbaru ekonomi bagi saya. Nah, ini yang mungkin. Dan sekarang memang sudah terasa sekali. Terasa sekali. Oh, dapat bantuan BST itu terima kasih. Walaupun banyak bantuan PKH, kemudian BPNT, ya kan, kemudian BST, dana desa, kan ngeroyok barang-barang untuk masyarakat yang terdampak COVID. Tapi itu tidak akan lama. Nah, bagaimana sekarang itu kita meningkatkan perekonomian masyarakat? Tidak ada lain. Kalau sekarang ini pertanian perkebunan bidang apa? UMKM, koperasi, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok usaha, ekonomi mikro, ini kita mau hidupkan untuk bisa mengembalikan perekonomian masyarakat. Nah, kemudian begini Pak Bupati, kemarin kan almarhum itu terkonfirmasi positif karena perjalanan dari luar kota. Betul. Itu ya, betul. Dari Jakarta. Betul. Nah, kemudian hari ini di Waikanan itu kan sudah zero soal masalah COVID. Artinya ini kan harus dijaga. Betul. Dipertahankan sehingga dia bisa tetap di zona hijau. Benar. Gitu. Kebijakan apa yang Anda lakukan sehingga untuk mengurangi perjalanan-perjalanan ke luar kota, termasuk daerah-daerah penyangga lainnya di zona Provinsi merah. Lampung ini? Ini kan ada beberapa juga yang zona namanya itu grafiknya naik terus, seperti Lampung Utara, gitu ya. Kemudian Palembang itu zona merah, gitu. Dan kemudian hampir beberapa daerah di Provinsi Lampung ini. Soal zonasi itu tadi juga dia berubah-berubah. Gitu. Apa yang Anda lakukan? Karena sudah ada surat edaran gubernur. Kemudian kita turunkan melalui peraturan gubernur, kita turunkan melalui peraturan bupati juga. Kita lakukan bahwa kita larang untuk perjalanan dinas keluar sekarang hari ini. Semua PNS di Waikana? Ya. Dinas luar. Ya, kecuali untuk hal-hal yang benar itu pun harus izin, dan itu sesuatu yang mungkin nggak bisa kita selesaikan melalui Darlin. Melalui online. Tapi kalau masih bisa kita lakukan dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi kita melarang, kemudian ya ini harus kita aktifkan. Makanya saya bukan tidak setuju, tapi saya tetap mempertahankan yang namanya gugus tugas. Walaupun apapun namanya, kalau misalnya katanya itu sudah ditiadakan gugus tugas, terserah lah. Tapi hanya namanya yang berubah, sebenarnya perpaduan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID ini tetap jalan. Kan kita nggak tahu ini COVID, barang ini kita nggak ngerti. Hari ini kita zona hijau, nggak tahunya masuk lagi, balik lagi ke zona kuning, masuk zona oranye, slip dikit bisa zona merah gitu kan. Nah, ini kan harus tiap, jangan kita ini tidak waspada. Nah, ini makanya saya masih sekarang ini gugus tugas kabupaten, kecamatan, kampung itu masih jalan kalau sampai dengan hari ini. Misal mendata orang yang datang, memberikan edukasi orang yang datang tetap terisolasi harus 14 hari, itu kita jalankan terus, itu nggak berhenti sampai sekarang. Sorry Pak Bupati, di turunan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2020 itu soal masalah pengendalian COVID. Gitu ya. Turunannya berarti peraturan Bupati. Poin paling penting yang di Perbub yang Anda atur di situ apa saja? Misalnya penanganan, tentu yang pertama soal untuk tidak berpergian itu masuk juga di situ. Yang kedua ini agar tidak terjadi klaster-klaster baru, kemudian kita buat new normal untuk macam-macam. Misal gini, new normal tentang tempat beribadah. Nah, kita keluarkan itu surat edarannya tentang boleh beribadah di tempat ibadah, masjid, gereja, dimanapun, tapi harus jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian waktunya kita bedakan, misalnya gereja, misalnya kebaktian, mungkin bisa kita atur, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa cuci tangan dipersiapkan,
masker harus pakai masker dan sebagainya. Nah, tempat beribadah kita lakukan. Kemudian sekolah juga kita buat juga. New normalnya sekolah itu seperti apa? Nah, itu kita buat SOP-nya. Agar semua ketika menjalankan nanti, walaupun sekarang belum, itu sudah tahu. Ini sekolah harus lakukan apa. Nah, di peraturan itu kita atur di situ. Nah, gugus tugas ini juga. Misalnya satu lagi tentang bagaimana, boleh nggak sih Waikanan itu melakukan pesta? Diperkenankan. Tapi gugus tugas harus diberikan surat. Jadi mereka ini sekarang mau melakukan kegiatan tuh harus lapor ke gugus tugas kabupaten. Jadi harus minta izin dulu. Harus, gitu ya. Nah, dan kita minta Polres juga untuk tidak mengeluarkan izin kalau misalnya gugus tugas tidak mengeluarkan izin. Kenapa harus begitu? Supaya kita bisa pantau. Oh, ada pesta hari ini, hari Minggu ini kita ada pesta di desa A. Ada 2 tempat pesta. Ini gugus tugas harus kerja nih. Gugus tugas tingkat kampung, mungkin kecamatan, itu harus kerja untuk memantau. Oh maaf Bapak, ini jaga jaraknya kurang, harus dibuat lagi jaga jarak. Oh, untuk tidak salam-salaman. Mungkin kita mengedukasi untuk, kalau bisa nggak usah buat prasmanan lah, nasi kotak aja zaman sekarang. Supaya tidak terjadi antrian pada saat mau makan, kemudian tempat makan juga supaya tidak tertular-tular. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kita atur. Kita atur supaya memang betul-betul bisa menjaga kabupaten ini supaya penanganan COVID-nya juga tidak berkembang kembali gitu. Ekonomi produktif, masyarakat juga tetap sehat gitu ya. Gitu. Kalau nggak mungkin lagi hari ini kita mau suruh masyarakat untuk diam di rumah. Ya mereka nggak mati karena COVID, mati kelaparan kan repot juga kita. Masa ngamuk dia. Aduh, dampaknya macam-macam itu. Ekonomi, Kamtipmas itu. Nah, itu kan. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi menyesuaikan dengan kenormalan baru gitu. Kenormalan baru. Kalau bahasa orang pusat itu kan new normal, tapi kita ambil di daerah kenormalan baru gitu ya. Ini supaya juga lebih mudah dipahami masyarakat. Kemudian gitu kan? harus disampaikan, new normal itu bukan kita berarti kembali ke dulu sebelum ada COVID, bukan, gitu loh. Nah, bukan, jadi namanya kenormalan baru berarti sesuatu budaya baru. Nah, ini kadang-kadang perspektif masyarakat beda. Dia pikir new normal baru ini, dia pikir kembali ke sebelum adanya COVID, kan berbeda. Kalau hari ini kan pakai masker wajib hukumnya, ya kan. Lebih baik tinggal handphone hari ini daripada tinggal masker. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini budaya ini mungkin harus kita sampaikan ke tengah masyarakat. Dan saya tidak berhenti untuk mengedukasi di setiap kesempatan masyarakat untuk melakukan jaga jarak, pakai masker, nggak salam-salaman gitu kan. Nah, itu kita sampaikan terus. Tapi di Waikanan masif ya, itu tadi kan kalau dari gubernur mengatur soal pergubnya, tapi secara teknis kan di daerah, masing-masing kepala daerah yang harus bisa meneruskan itu sampai ke tingkat pemerintahan paling kecil, yaitu tingkat RT. Betul, gitu ya kan? Betul. Jadi gugus tugas ini kan sampai tingkat kampung. Kecamatan ada, kampung ada, dan mereka sudah tahu, paham mereka apa yang harus mereka lakukan. Diawali dari Maret dulu, hari ini mereka sudah tahu. Oh, ada orang datang, SOP-nya apa? Oh, 14 hari dijaga, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang lain. Ini SOP-nya sudah jelas. Nah, jadi kita buat kenormalan, misalnya tempat ruang publik. Nah, ruang publik ini juga kita atur ini. Misalnya kita atur bagaimana sekarang new normal di ruang publik. Nah, termasuk juga misalnya rapat-rapat di Pemda. Nah, ini juga kita atur ini, nggak sembarangan hari ini kita mengadakan rapat di Pemda gitu kan, mungkin banyak orang. Termasuk juga sekarang ini kita sedang merancang juga masalah, walaupun ini juga ini KPU, karena saya masih bupati, ini masalah kampanye pada saat pilkada, ya kan? Nah, ini harus diatur juga nih. Ya kan? Selain PKPU misalnya yang mengatur soal itu, tentu pemerintah juga harus ikut mengatur itu, gitu kan? Jangan sampai ini jadi klaster baru juga pada saat pilkada gitu kan. Nah, ini bicara waktu bupati, ini bukan incumbent, bukan paslon ini gitu kan. Nanti itu kita akan bahas soal paslon, gitu ya. Siap. Nah, kita bahas soal klaster itu tadi. Memang sekarang kan yang mulai marak itu klaster perkantoran. Betul. Klaster keluarga. Betul. Iya kan? Betul. Artinya ini kan yang harus diantisipasi. Betul. Iya kan? Betul. Di Waikanan sudah 0 tadi, ya kita berharap ini tetap bisa dipertahankan. Maka memang sosialisasi harus terus dilakukan, aturan harus dikawal, sehingga tidak cuma di atas kertas, gitu ya Pak Bupati ya. Disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan itu harus kita gaungkan terus. Jadi disiplin, kita harus disiplin dengan protokol kesehatan itu. Kalau kita disiplin dengan protokol kesehatan itu, insya Allah kita nggak akan kena. Tapi disiplin. Nah, kita ini kadang-kadang lengah. Kemarin begitu dia Pak Wakil kena, almarhum, wah itu ketat semua tuh. Nah, yang kita takutkan ini begitu 0 ini, makanya saya agak jarang saya membicarakan bahwa Waikanan itu zona hijau, walaupun dia zona hijau. Kadang-kadang implikasinya juga baik juga. Ketika zona hijau, kita mulai lenggang, mulai nggak waspada lagi. Merasa longgar gitu. Dulu waktu zona merah tuh pasar aja dijagain hansip. Ayo nggak boleh dagang kamu nggak pakai masker, suruh pulang dulu ngambil masker. Pedagang pembeli nggak bisa masuk pasar, harus pakai masker. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ketika zona hijau mulai lenggang ini.
orang menganggap semuanya jadi normal gitu. Nah ini bahaya ini menurut saya. Iya.